yasbutu zina biiqrarin hakikiyin, lan tetap azina apa zina iqrarin kelawan iqrar hakikiyin kang bangsa nyata mufassalin kang den rinci nadhiru ma pisyahadati yaiku bebandinganane barang kang tetep ing dalam penyaksian. Walau bi isyarati akhrosa lan senajan iku kelawan isyarahe wong kang gagu. In pahimaha lamun paham ha ing isyarah ulu ahadin sapa saban suwiji walau marrotan lan senajan iku sepisan. Wala yustaratu lan ora den syarataken taqarruruhu apa wulan walene ikrar arbaan kalawan patang balen. Khilafan li Abi Hanifah hale beda kadue Imam Abu Hanifah. Jadi uwong lamun ngaku berbuat zina iku arane ikrar. Kalau ada orang yang ikrar berbuat zina, maka dia akan terkena hukum cambuk, kalau muhson ya rajam. Jadi orang kena gegabah. Namun emang uang iku berbuat zina karena memang khilaf, orang bisa nahan nafsu, kudune mah aja ilok dia ngomong. Ya rahasiane uang iku ari memang us berbuat maksiat mah aja ilok dicerita-cerita kakan iku uang. Berarti lamun uang us berbuat maksiat, cerita ning uang iku bangga terhadap kemaksiatan. Sementara Islam melarang orang berbuat maksiat. Kalau ada orang yang bangga berbuat maksiat, maka harus dihukum. Ya, jadi ikrar doang, ngaku cerita. Ceritanya beneran jasa, nyata ceritanya gimana? Di wara-wara akan mengkenen. Ya kayak ning penyaksianane belah. Penyaksian zina kudu rinci pan. Saksi berbuat zina kan. Jadi seseorang bisa dihukum cambuk atau hukum rajam apabila mengaku atau ikrar ya berbuat zina. Kemudian ikrar tersebut misalkan dilaporkan. Jadi dalam Islam tidak boleh seseorang secara vulgar mengaku telah berbuat maksiat. Senajan wonge gagu kelawan isyarah tetap iku manik ikrar. Ya lamun ya bahasa isyarah itu bisa dipahami. Bahkan maning walau marotan senajan satu kali, senajan sepisan. Walaupun hanya satu kali ikrar, ya itu harus diproses kecuali dia menarik ikrar. Bisa ditarik. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya tidak berbuat zina. Ya saya mah cuma pengen sohoreun jadi peribahasa. Ya itu ya bisa kenang pengadilan ora sida. Di Jabal mah ikrar. Jadi satu kali ikrar ya itu bisa diproses dihukum cambuk. Ora perlu patang balik. Mencari Abu Hanifah mah tetap kudu patang balen ikrar.
Wa bayinatin lan saksi pas salat kang mertelakaken atau ngerincikaken ya bayinah. Bidzikril mazniyyi biha kalawan nyebutaken wadon kang den zina. Mazniyyi mazniyun biha. Mazniyun bih mazniyun bihima. Iku si maf'ul. Nggo bih be sebenarnya mah satu kalimat itu. Lok nama di mana nenek kelawan nyebut kang wadon kang den zina biha kelawan kang atau biha kelawan wadon. Sebenarnya mah wadon sing dizinahi maneh. Wa kaifiyatil idkholi lan pertingkah manjingaken. Makanihi wa makanihi lan panggonane idkhol. Wa waqtihi lan waktune idkhol. Jadi bisa ada ketetapan zina seseorang itu bila mana ada saksi 4 orang. Papat saksi zina baca. Makanya lamun ana wong sing meteng dipit ora oleh kita pepilon ngomong kah bukan manjing kozeb. Ya. Manjing nuduh zina padahal kan nyata meteng dipit. Soale wong zina iku bisa diajukan dilaporakan ning pengadilan apabila ada 4 orang saksi. Saksi ini kudu ngejelasaken. Takoni siji-siji. Remen sina ya weruh bahwa Zaid landak berbuat zina. Jelaskan Bapak Hakim saya bersaksi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri dengan jelas bahwa Zaid berbuat zina dengan dakdu. Jadi yang dizinah itu dakdu. Sampai yang dibutakan premen manjingaken kontolek sampai merono kudu ngejelasaken. Ya cara berbuat zina tempatnya ning endi, waktune jam pira. Contone ka ashadu kaya lapan ashadu nyakseni isun. Annahu ing setuhune uwong ada kholaiku manjingaken ya wong hasapatahu ing hasapahe wong piparji pulanatin ing dalam parjine pulana. Jadi saksi ini kono Bapak Hakim saya bersaksi bahwa Zaid telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan dakdu di mahali kaza kalan panggonan mengkonon di rumahnya, misalkan di rumah dakdu waktu kaza ing dalam waktu mengkonon jam sekian ala sabili zina ingatase dedalan zina. Perbuatannya itu atas perbuatan zina bukan suami istri. Walau akor lan lamun ikrar ya wong bizina kalan zina sumaroja'a mangka kari-kari ngejabal ya wong anzalika saking mangkono ikrar qabla syuru'i ing dalam sadurunge tumandang fil haddi ing dalam den had den cambuk au ba'dahu atawa ing dalam sawise syuru' fil had binahwi kadzabtu kalawan sopamane lapad kadzabtu bohong isu au ma zanaitu atawa ma zanaitu ora zina isu. Wa in qala lan senajan ngucap ya wong ba'dahu ing lam sawise rujuk ing lapad kadzabtu pirujuki bohong isun ing dalam ngejabal isun. Akuntu pakhadtu atau ana isun pakhadtu iku numpangaken pupuk atau ngadu pupuk isun. Padonan tuhu mangkanyang isun hu ing mupakhadzah atau pakhadtu zina ing zina. Wa in syahidalan senajan nyakseni halahu ing dalam
halahu ing tingkai wong wa in syahida haluhu konon lan sanajan nyakseni apa tingkai wong dikidbihi kelawan bohonge wong fi mastadharahu sahuna ing lambarang kang hitung zahiru ing ma sapa guru kita itu hajat dihilapi ma akrortu kalawan perbedaane barang kelan perbedaane lapan ma akrortu bihi ora ikrar isun bihi kelawan azina lianahu karena satuhune ma akrortu mujarradu takdzibin lil bayyinati iku meluluni ngabohongaken kadue saksi as-syahidati kang nyakseni bihi kalawan ikrar zina saqatal haddu mangka gugur apa hukum cambuk apa had liana kana satune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-radha iku nawaraken ya kelawan sindiran ar-radha mentok-mentokaken iku nawaraken ngangsongaken bisa bae ar-radha iku ngangsongaken ilok ama di manane ngebelibir juga bukan kehati bukan ora kehati sira ngebelibirku iku ngangsongaken ya Nabi 5 izin kadue 5 izin dirujuki kelawan ngejabal walaula annahu yufidu mangka lamun tah oranana utawi setuhune rujuk perhatikan maca kitabku walaula mangka lamun tah oranana utawi setuhune rujuk yufidu iku maedahaken ya rujuk lama arradha lahu bihi mangka yakti ora ngangsongaken ya Nabi lahu kadhe maiz bihi kalawan rujuk wa min samalan saking kana li'annahu ar-radha sunnah dan sunnahaken lahu kade wong arujuk apa ngajabal walau akoro bizina sumaroja'a jaen ikrar di ngarepan Ahmad Muhammad weh kita mau bengi sira jelas nganjani sidak du minggu mahe oh tekang subuh oh beneran jasa ngomong aku mau goblak menceritakan cerita mau premen baikku jadi Ahmad Muhammad kita mengeri nih ngomong kenen ki soalnya apa lamun kerungu kena ngomong liar engkone bakal pengen ngelakoni kayak dewek nyontok biasanya kan dari cerita dia bertimbul keinginan melakukan hal yang sama makanya ya untuk meredakan perbuatan perzinahan itu orang yang ikrar harus dihukum laporakan ke Ahmad Muhammad Pak Hakim saya mah ya hari saksi ikrar mah cukup pongroro saya ngeri terjadi sesuatu di kampung saya kenapa Jaed dia ikrar di depan saya katanya dia semalam habis berbuat zina dengan daktu pacarnya. Terus gimana ngomongnya emang? Oh, udah rinci sekali Pak Hakim. Dia bicaranya begini. Oh, diiniin, digituin segala macam. Jadi saya laporan begini kepada Bapak Hakim. Saya takut nanti terjadi musibah. Ya, karena orang zina itu bikin sial.
Kalau dibiarkan berarti kan kita membiarkan suatu kemaksiatan, nanti orang lain akan mencontoh perbuatan dia. Oh iya, panggil. Ya, tangkap Jaid. Jaid, benar kamu berbuat zina dengan Dakdo? Enggak, tapi kamu kan ikrar di depan Ahmad Muhammad. Waduh, asane kita iki bakal hukum cambuk. Barang anu jeres Jaid sabenernya mah Bapak Hakim. Kula mah orang dudu zina cuma ngambung doang. Sebenarnya mah tak keloni be ora sih, ora zina. Tawalau akoro bizina bila mana dia ikrar di hadapan Ahmad Muhammad melakukan zina, sumaroja'an dalika qabla syuru'i fil had. Ketika di sidang akan dihukum cambuk, dia kemudian meralat ucapan ikrarnya, maka saqatul haddu. Itu hukum cambuk tidak boleh dijalankan. Hukum kan kayak seakan-akan murah, padahal memang manusia itu tidak akan terlepas dari tidak semua orang tidak akan terjadi semua orang terbebas dari perzinahan. Konon pasti ana bae wong sing berbuat zina, tapi kalau dibiarkan itu akan merajalela banyak anak zina. Makanya anak ungkapan la taqumus sa'atu illa wallahu laka bin laka. Mual terjadi kiamat kecuali para pemimpinnya iku anak zina. Anak zina bin anak zina bin anak zina anak zina. Ake anak zina. Pokoknya mah perbuatan maksiat mah pemaning dosa besar. Menimbulkan sial di masyarakat iku. Bapak Hakim, ya dijabel ku kenang si Jaid sedurungnya di had atau sewise. Ya kadzab tu jima bohong sebenarnya Bapak Hakim kula ngomong gak ya seseorang bin Ahmad Muhammad tu. Mazain itu ya kalau ikrar emang di depan Ahmad Muhammad saya mengaku, tapi sebenarnya pengakuan saya berbuat ini itu enggak sih, bohong. Ya kita mah pengen keren-kerenan deh. Wain kola ba'dahu kadzab tu barang wis beres diketok palu kena hakim. Ya wes bebas wes. Orang usah dicambuk maning karena tidak wis kejabel orang Cina. Barang wis dibebasakan orang dicukum cambuk. Ngomong maning dengan ngomong. Sebenarnya mah kita iku ngabohong, ngajabel gahpo. Konon maning. Ya, orang bisa dihukum cambuk. Sangkep maning misalkan. Itu orang bisa. Jadi cukup deweke bohong sebenarnya Bapak Hakim. Au kuntu faqaltu fazanantu huzzinan. Bapak Hakim, kita mah sebenarnya emang ngeloni doang. Nyata karena kita mah iku manjing kategori zina. Nah iku kena hakim ora bisa dihukumi hukum cambuk. Poin sahidah haluhu bikidbihi meskipun gerak-gerik Jaid ngomong mengkonon iku kayak bohong maning. Sebenarnya Bapak Hakim kula mah ya bohong ya cerita gak itu cerita bohong. Ketika ngomong mengkonon kan memang gerak-geriknya kayak bohong maning. Iku ya tetap kenang hakim ora bisa dijalani hukum cambuk. Di khilafi ma aqrartu bihi, beda masalah lamun ngomong emang kan Bapak Hakim. Saya siapa bilang saya ikrar? Itu Ahmad Muhammad yang bersaksi kan. Lamun ngomong ma aqrartu saya tidak ikrar, itu tidak bisa. Kudu terus dijalankan hukum had. Tiba lamun ngomong ma aqrartu saya tidak ikrar Pak Hakim, ya jelas-jelas dia sudah membohongkan saksi. Tidak boleh. Ya jadi ketika dia ikrar di depan seseorang, kemudian dilaporkan, kemudian Jaid tersebut meralat ucapannya, ikrarnya saqatul haddu, maka gugurlah hukum cambuk atau hukum rajam.
Karena dalil lagi li'annahu karena Kangjeng Nabi gabengen waktu kimaiz ya deweke ikror zina ketika Arab dihukum cambuk ya Arab dirajam mama jadi Kangjeng Nabi dita'rid maiz bukan kita mah siraku kayaknya mah cuma numpang akan pupuk doang atau ya atau cuma ngambung doang maraga sirama honon jadi Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi muaraga siraiku aman gah ngeloni doang ora jinah gah aman gah ya. Ku ikut ta'rid darane. Tujuannya supaya si tertuduh iki supaya ngejabel. Maksudnya mah aja sampai terjadi hukum cambuk melawan rajam. Karena pada dasarnya hukum itu untuk mencegah terjadinya meluas kemaksiatan. Tujuannya meminimalisir ya. Bab hukum kisos gah ning Arab Saudi bagi pelaku pembunuhan kan itu dijalankan tetep bae ana bae sing mateni wong ku ana meskipun wis weruh ana hukum kisos tetapi pembunuhan yang terjadi di negara Saudi Arabia yaitu jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara yang tidak pakai hukum Islam. Coba bae di Indonesia coba. Wong iku ya nganggape ku wis ning nyawaku wis nganggap sepele deh. Patah yang dibikin negeri podari dulu sana jadi hukum paling 15 tahun ku. Mokono wongku. Tapi lamun kita weruh, lamun mateni uang, kitane bakal dipateni maning di kisos. Kan berpikir. Lamun kita mati, lamun uang iku mati kenang kita. Moraga kita mati maning. Apa enake urip mengkonon. Jadi baik itu membunuh secara langsung ataupun jadi pembunuh bayaran. Ya lamun ana hukum kisos mual wani. Soalnya ini Al-Quran ya jelas-jelas wabil qisosi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu akan terjadi pemelihara terhadap nyawa. Coba be di Saudi Arabia ini Arabku senajan murah kayak apa bae nonjok bagaimana wong Arab itu paling dia cangkem doang kalem khinjir dia konon menjadi sinema anjing babi kayak cemerabe lah pakai kokok wih paling gitu salaman wih laka dendam wong kita bisa awas lagi melengkak bacok konon kene iku ya kekuranganane wong kita dendam. Ya kadangkala bocah omongan mah enggi. Ya sudah mesemuhun kaya wong ka anu kah, tapi kadangkala di belakang mah wong itu jahat. Paribasa bacot mah wih halus ngomongnya. Kaya wong hormat nih kita. Ternyata dheweke ya bagaikan jare wong kene mah kayak ular petek pas hileud peteuy itu kan sing bahaya mah mungkonon ku ora ketangguhan wong itu. Jadi kimaiz kenang Kangjeng Nabi dita'rid supaya ngejabel ikror zina falaula annahu yufidu. Andai kata hukum ta'rid, hukum rujuk tersebut tidak berfaedah, lama arradallahu bihi, tidak mungkin ya Kangjeng Nabi menta'rid menawarkan meralat ikrar tersebut. Jadi dibalik ralatnya si tertuduh itu ada manfaat dan faedah. Ternyata tujuan mah hukum tersebut untuk mencegah
terjadinya meluasnya perbuatan zina. Wamin sama oleh karena Kanjeng Nabi gah mentakrid kimaiz, jadi maragah siraiku maiz aman gak cuma ngerangkul doang, ngambung doang, aman gak sirah mah. Terus kenang sirah dianggapnya zina. Nah supaya iya sakanjeng nak ya Rasul sebenarnya mah pula mah cuma ngerangkul doang sih. Biar nih kita mau ikut zina. Nah, karena menurut ngomong konon ya wes orang usah dihukum cambuk atau dirajam. Jadi oleh karena ikut Kanjeng Nabi seperti itu sunnalahur ruju'u, disunahkan bagi yang dituduh berbuat zina ya ikrar zina kima bagi orang yang ikrar zina ketika didakwa dia meralat ikrarnya. Wakat zina laniku kaya zina fi qabuli raju'i anhu ing dalam den terima ngejabel anhu saking ikrar kullu haddin utai saban-saban hukuman lillahi kadai Allah Ta'ala kasurbin kaya minum arak wasirqatin lan nyolong binis batilil qat'i kelawan ngebangsakakan kadue den tugel wa abhama kalamuhum lan maha amai paham apa ucapan ulama annahu apa setuhune kelakuan idza sabata ikut tetkalane tetap ya zina bil bayyinati kelawan saksi la yatatarraqu ilaihi ruju'un maka ora ketekaan ilaihi maring zina ruju'un apa ngejabel wa huwa kadzalika lan utaya hukum iku kadzalika upaya mangkono la yatatarraqu lakinau tetapi ne kelakuan ya tatarraku iku nerima ketekaan ilaihi maring zina asukutu apa gugur bikairihi kalawan selian rujuk kadakwa zaujiatin kaya ngaku sifat rabi pamilki amatin lan milik amat wadhani kauniha halilatan lan nyangka anane wadon iku kang den halalaken tah jadi wakazina sama seperti zina saja bahwa orang yang ikrar berbuat zina ketika dilaporkan ke hakim akan dihukum cambuk maka oleh hakim sunnah ditakrid ketika si yang tertuduh ya yang dilaporkan yang terlapor itu merujuk meralat ya Bapak Hakim sebenarnya saya tidak berbuat zina. Saya kira yang kayak gituan zina, ternyata enggak kan? Nah, itu bisa diterima. Ralatanane, ganti ngomong ralat itu. Jadi ngejabel omongan. Tak pada baik. Ya, kullu haddin lillahi ta'ala setiap hukuman yang memang hubunganane kelawan hakullah sebutnya. Tidak ada sangkut paut dengan hakul adami. Kasurbin seperti minum arak. Kalau ada orang yang ya barang isuk-isuk ya malam minggu isuk-isuk aja kita ngomongin tas mabok, entek 5 botol, satu mabok. Konon ikrar dilaporkan, ketika dilaporkan di pengadilan
hakim sebenarnya mau bohong kita itu ya duduk minum arak soalnya minum sprit. Nah, saya bisa terima itu. Tapi awas ya, ikrar cuma wasir kotin binis batilil kotni, mencuri ya. Mencuri itu kalau harga seharga 1,5 juta, 1,5 juta rasanya cair. Nisab dipotong tangan kalau mencurinya 1,5 juta. Saiki 1,5 juta. Nah, dari ke ikrar tak nyolong. Tak iku lamun ora pengen dipotong tangan. Ya, ora pengen potong tangan. Ya itu udah ngomong Bapak Hakim. Ya sebenarnya kita menyolong nggak cuma 1.000. Orang bisa dipotong tangan itu. Hukum ya. Wa fahama kalamuhum. Pendapat para ulama tersebut annahu idza sabata bil bayyinah. Apabila perbuatan zina itu ada saksi 4 tuh. Jadi dilaporkan oleh Ahmad Muhammad Hamid Mahmud ke pengadilan bahwa dia berbuat zina. Terus orang 4 tersebut bersaksi dengan cara detil. Kemudian dipanggil Jaid. Jaid tidak boleh oleh hakim ditakrid. Wih, barangkali sirama mengenumpangkan pupuk doang. Orang bisa itu. Sebab saksi apa-apa tuh dihargai. Lanjut jadi Jaid, Bapak Hakim sebenarnya kita mah duduk zina cuma ngeloni doang. Tidak doku sewengi. Orang sih orang tak barangi. Iku orang bisa iku mah. Sebab sudah nyata saksi ne papat itu. Jadi sing kudu diproses saksi. Bener Ahmad. Ya, premen sini aksana diterang jelasakan. Karena memang aman gejelas jasa. Pak Muhammad dipanggil siji-siji ku saksi. Iku mah orang bisa dirujuk, orang bisa dijabel. Wahwa kadzalika emang seperti itu. Kalau sudah ada perzinahan, ada saksi 4 orang laki-laki, itu tidak bisa dirujuk. Ya, tapi lakinnahu yatatarraqu ilaihi sukutu, bisa saja sih, meskipun memang jelas-jelas dia itu ya telah nyata oleh 4 orang saksi melakukan perbuatan zina. Dilaporkan ke hakim, akan tetapi Jaid malah ngaku neka dakwah zaujiyah. Hakim, saya ini melakukan hubungan suami istri dengan dakdu, kirain saya itu dia istri saya. Kenapa? Karena ya saya itu waktu tahun kemarin ngomong cuma dulu gua lihat si dakdu minta cerai, saya jatuhin ya 5. Kirain gak jatuh, kirain saya masih istri saya kok. Dia nggak kenang jadiku masih rabi, padahal mesti jatuh talak. Konon itu merono kok pengakuan aneh. Kenapa kamu berbuat ya Jaid zina terhadap dakdu? Bapak Hakim saya kirain ya itu dakdu itu masih istri saya. Ternyata ya udah, kalau udah ditalak itu lebih dari 3 jatuh juga Bapak Hakim. Nah, pura-pura pego tak premen tak iku bisa gugur. Hukum cambuk, hukum raja. Pamil kiamatin Bapak Hakim, kirain saya itu si perempuan, ataupun itu perempuan bukan perempuan siapa-siapa, itu amat saya. Orang bisa itu, orang bisa dihukum cambuk, nggak mesti aku amat cewek. Wazoni kauniha halilatan, nah, saya duga dia itu istri saya. Ya ternyata bukan, bisa baiklah disangka wadon sing halal bagi dewek. Puasaniha hadul qadri wallahu a'lam.